Selamat pagi, anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat. Jadi kita bisa mulai pelajaran kali ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kedua kawan mungkin bisa memimpin dulu teman-temannya. Siap. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai lagi, kita absen dulu. Manisa, Aris, Nasita, Claudia, Angel, Anita, Kevin, Tahun, Putri, Reno, Aki, Rio, Siti, Saki, lalu kita sudah mempelajari motor atau praktis kan. Kira ada pertanyaan tidak tentang pelajaran minggu lalu? Baik. Apa itu perbedaan servis pendek dan panjang? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman? Perbedaan utama antara si panjang dan pendek dalam berbagai adalah tujuan dan area jatuh. Servis panjang bertujuan agar log jatuh di garis belakang lapangan awal, biasanya digunakan dalam tebal. Sementara servis pendek bertujuan agar jatuh di dekat net, umumnya digunakan dalam ganda. Kalau di benar itu aturannya sudah perbedaannya ya. Jadi mudah bisa kalian pahami ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Baik, coba Kevin. Cara melakukan servis panjang, Pak. Gimana cara melakukan servis panjang? Posisi awal berdiri di belakang dari servis, posisikan kaki kiri lebih depan dari kaki kanan. Berat badan harus bertumpu pada kedua kaki yang dibuka selebar pinggul. Pegang raket dengan benar untuk servis forehand panjang. Posisikan kop. Pegang kop dengan tangan Anda dan posisikan setinggi pinggang atau bahu. Ayunkan raket dari belakang ke depan dengan gerakan yang kuat dan penuh tenaga. Baik, jawabannya itu benar. Jadi tolong anak-anaknya dengar aja tapi dipahami. Nanti kita coba praktik ulang dalam servis pendek dan panjang nanti di belakang. Baik, ada lagi mau bertanya? Ada, Pak. Baik, Cara silakan. melakukan servis pendek. Ada yang bisa jawab? Mendorongkan badan ke depan dengan posisikan salah satu kaki di depan. Salah satu tangan memegang raket, sedangkan tangan lain memegang shuttlecock. Saat akan melemparkan shuttlecock, ayunkan raket dari belakang tubuh mengarah ke depan. Posisi raket kira-kira setinggi bahu. Lalu lempar dan pukul shuttlecock dengan raket.
ini semua tadi kan dari sampai awal, jadi tolong dipahami juga nanti dicoba. Baik, kita sedikit membahas materi register. Ada yang tahu nih pengertian dari tangkis dan bertangkis? Ada yang tahu pengertiannya? Tidak ada. Bertangkis itu merupakan permainan bola kecil. Dia tidak merupakan olahraga bola kecil yang menggunakan target dengan tujuan memukul bolanya atau bola ke area lawan. Dan untuk di sini ini pengertiannya bertangkis itu. Lalu yang tidak lupa tujuannya mengukur sekretariat. Lalu tangkis ini dikenal tidak hanya di Indonesia saja, sudah masuk beberapa negara nasional dan internasional ya. Dan juga ada dikenal di lain, juga nasional dan negara-negara yang mengikuti cabur olahraga tangkis. Coba belum ada ya. Si Jaki tolong coba bacakan asal usul badminton atau nanti sampai. Tidak, boleh maju dikit, maju aja. Karena ada nampak mungkin hilang. Olahraga ini berasal dari permainan kuno yang dikenal dengan nama and shuttlecock yang populer di India, Tiongkok, dan Yunani kuno. Di India, permainan ini dikenal sebagai Pona atau karena populer di kota Pune. Pada abad ke-19, perwira Inggris yang bertugas di India membawa permainan tersebut ke Inggris. Nama badminton berasal dari Badminton House, kediaman Duke of Bedford di Inggris. Dengan permainan ini pertama kali diperkenalkan secara resmi pada tahun 1873. Dari situlah permainan ini kemudian menyebar ke berbagai negara. Asal dari badminton atau tangkis kan ada yang digunakan bahasa Indonesia. Kalau bisa dikenal badminton. Asal dari badminton itu dari inilah nama dari nama kelas 5. Nah, itu asal nama badminton. Coba sampai dulu. Itu apa organisasi kan kita udah olahraga tuh sih ada namanya organisasi dan perkembangannya di dunia. Coba Tahun 1934 dibentuk organisasi dunia yaitu International Badminton Federation atau IBF yang sekarang dikenal sebagai Badminton World Federation atau BWF. Kejuaraan dunia pertama diadakan pada tahun 1977. Bulu tangkis mulai menjadi cabang olahraga olimpiade pada tahun 1992 di Barcelona. Perkembangan di Indonesia. Bulu tangkis mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1930-an, terutama di kalangan masyarakat perkotaan. Organisasi Nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI didirikan pada 5 Mei 1961. Indonesia menjadi salah satu kekuatan dunia dalam bulu tangkis dengan legenda seperti Rudy Hartono, Ian Swifty, Susi Susanti, Taufik Hidayat, dan banyak lagi. Itu sebuah organisasi dunia dan Indonesia nasional.
dari bola lapang ini kira-kira ada yang tahu nggak? Pak Visi, panjangnya berapa, lebarnya berapa, lebar tingginya berapa? Ada yang tahu tidak? Saya. Jadi panjangnya ini berapa? Kira-kira anda semuanya lebarnya berapa? Kira ada yang tahu? Ya. Ini kira-kira nampak tidak gambarnya? Enggak. Terang misalnya. Jadi ukuran ini panjangnya ini sekitar 13 meter. Ini langsung dari ujung ini sampai di sini lah. Kalau dari sini ke sini terus garis ini garis dari ini sama ini net ya, karena ada garis ini tadi kan. Nah ini tetap terus ini juga ada jaraknya ini sekitar 1 meter 98 1,98 meter ya, atau pas mungkin 2 meter ya itu jaraknya. Terus setiap kolom ini lebarnya sekitar 2,53 meter. Lalu kan ada ini garis 2 ini kotak dia ada kotak, berarti ini ada itu nggak lebih dari 50 cm atau sekitar 4 mulai dari sini ke sini. Oke. Nah, ini ya. Kira-kira ukurannya dari kita tahu tadi ada main bungkal sama ganda. Jauh dari ukuran itu beda. Terangnya seperti inilah perbedaan. Cuman bungkal dan tadi panjang lapangnya sama. Cuman bedanya di lebarnya aja ya. Ini sama luas. Jarak garis netnya pun beda sedikit nih. Oke. Jadi kira penjelasan gambar pengendalian ini kira keterangan netnya. Ini sama netnya segini. Tingginya itu memang 105. Lalu tinggi tiangnya ya, kalau tinggi netnya 1,52. Kenapa kita kalau kita pasang 125 dengan 125 itu ada turun itu dia. Dan juga ukuran kurang dan itu sekitar 1 meter. Nah ini kira-kira kelengkapan dasar yang harus kita tahu lah. Nih, jaket itu biasanya dibuat dari bahan yang ringan ya, seperti karbon atau aluminium. Itu kalau besi berat, jadi bahan jatuh, jadi berat nanti. Kalau koknya ini jelas kita memiliki bulu-bulu ya, atau bisa gabus atau sintetis. Dari macam-macam itu ada pemahamannya masing-masing, ada nomor kekuatan masing-masing, ada beratnya beda itu. Baik, kan kita sudah belajar dari bulu tangkis. Kira-kira teknik badminton atau bulu tangkis itu apa aja yang kalian ketahui? Selain tadi kita bahas terkait dengan gaya servis, selain servis itu ada teknik lainnya apa aja yang kalian ketahui? Karena kita sebelum servis pasti kita ada yang lainnya gitu. Kita ada yang tahu?
ada di pegangan. Kalau di pukulan itu ada pukulan guys, mes, dorsal, niti, pukulan kata. Baik. Pada ini kita bahas pertama pegangan. Ada yang tahu macam-macam pegangan itu ada berapa? 3. Oke, apa aja? Oke, dari yang ketiga ini kan ada gambar 3 nih. Mana yang Amerika grip, mana Power grip, mana Weekend grip. Dari 3 ini mana ada yang bisa jawab? Nomor 1 ini pegangan apa? Nomor 2 ini pegangan apa? Dan nomor 3 ini pegangan apa? Ada yang bisa menjawab dari 3 gambar ini? Tempat ya, dengannya ini poren ya, yang ini ada, ini weekend, ini yang kaki. Jadi pegangan ini masing-masing ada fungsinya masing-masing dan ada keuntungannya. Jadi ini fungsinya ya. Coba bisa bacakan buku pegangan raket atau grip. Pegangan raket, hand grip, memang ini digunakan untuk memukul bola dari sisi kanan tubuh, memastikan kontrol dan kekuatan pukulan. Backhand grip dipakai untuk memukul bola dari sisi kiri tubuh. Teknik ini berbeda dengan forehand grip. American grip adalah kombinasi fleksibel antara forehand dan backhand, digunakan untuk pukulan ganda. Oke, sudah pegangan tenis, pegangan raket. Ada namanya tadi pukulan namanya yang kecil itu. Dari pegangan itu ada fungsinya tadi kan, untuk menggunakan saat pukulan. Di pukulan itu ada berbagi 4 macam pukulan, tergantung dari posisi ya jatuhnya, di mana posisinya, posisi di atas, di sini dan di sini. Itu jadi ketiga pegangan itu ada fungsinya masing-masing. Coba dibacakan tentang pukulan. Agak kencang trik biar supaya teman dengar semua. Pukulan forehand dilakukan dari sisi kanan tubuh. Teknik itu penting untuk menyerang dan bertahan. 2. Backhand stroke. Pukulan backhand dilakukan dari sisi kiri tubuh, membutuhkan latihan khusus agar efektif. 3. Overhand stroke. Overhand stroke adalah pukulan dari atas ke bawah, jadi digunakan untuk smash atau flare. 4. Underhand stroke. Underhand stroke adalah pukulan dari bawah, biasa digunakan untuk mengangkat sesuatu. Oke, dari penelitian ini kan sudah tahu gambarannya kan, dimana hanya bola itu di kita harus menggunakan apa pegangannya. Lalu jadi tidak hanya dibaca dan di hanya baca, tapi coba nanti dengan pukulannya ya. Ingat kalau bolanya sisi ini kan ada bisa bilang bola yang juga, tapi dia di bawah atau dia bisa menggunakan backhand. Kalau kita di sini saya ini backhand ini, lalu sini forehand di bawahnya, kalau bagian ini, lalu yang ini bisa menggunakan pukulan ring atau pukulan dasar, jadi yang dasar sejajar sama net. Nah, lalu
Nah, yang ini baru kita gunakan namanya pegangan sama dekate di atas, kayak pukulan kemes, shot, glove, lainnya. Pokoknya mulai di atas kita itu gunakan dekate. Oke, jadi kita udah membahas bulu tangkis ya. Nah, itu ciri dari servis pendek. Cirinya pasti ada ini, cirinya lewatin net, rendah, dan jauh di dekat garis depan lawan. Kan tadi ada di garis lapangan kita tadi ada garis di depan ada ketekan. Itu menggunakan jatuh bolanya atau sekolahnya di situ, nggak lebih dari orang kita. Contohnya ini bapak jadi kamu servis, jadi bolanya tidak boleh dari bapak. Itu namanya jauh masuk panjang, intinya pendek. Harus usahakan di garis dekat net itu melakukan servisnya ini. Terus si kaki itu sejajar, maksudnya bisa kiri di depan atau kanan tergantung semampu kalian. Kalau bapak kanan karena udah kombinasi ke out atau langkah-langkah untuk mengambil persiapan untuk langkah lanjutnya. Kalau untuk belajar untuk pemula atau apa lebih baik kiri. Nah kita cuma fokus ke jadi servisnya. Kalau udah langkah kanan itu udah kombinasi dalam sama persiapan profil atau langkah kakinya untuk siap. Misalnya kita ada servis pasti pukul lawan kan, gunakan langkah kanan ini sudah lebih mudah untuk menjangkau area dan membagi area kotak tadi itu, supaya kita tidak terlalu melangkah banyak gitu, supaya kita capek itu sudah guna bagi ini atau bilangannya. Lalu servis panjang, itu bisa dari sini. Nah ini kan garis nih. Dari situ sisinya tuh agak jelas cara mengukurnya, jelas melambung tinggi ke arah tengah lawan. Pukulan ini biasanya memang kuat, tapi supaya sampai ke garis belakang lawan. Dan juga tidak lewat dari garis, mungkin ada garis belakang tim kayak kotak itu kan. Nah itu juga boleh lewat di situ juga. Jadi tuh langkahnya ini diusahakan kakinya kiri depan. Apa diusahakan kiri? Kalau kita kanan sini pasti agak ganggu pas mukul paknya. Jadi misalkan pukul panjang atau dengan boren ini kakinya kiri depan. Saya luas jangkauannya. Kalau kita buat kanan, maka terganggu, terhalang ininya, pokoknya. Nah, misalkan ini bedanya sama yang beda tadi ya, bisa pakai kiri, bisa pakai kanan. Nah, itu bedanya. Kalau satu tadi. Nah, ini servis ini sebenarnya buat yang nggak bisa pro atau bisa kali melakukan servis pendek. Nah, ini kombinasinya. Ini bedanya dia cepat nah. Udah masuk ini cepat dia kalau kita kan agak lama kan. Lama ini dia udah ambil posisi cepat dan siap lawannya pukul cepat tuh dia. Ini kombinasinya supaya kita bisa menipu lawan fungsi utamanya. Kalau kita lama, lawan yang siap juga, dia otomatis dia konsen kan, bisa kita tertipu. Ini bisa gunakan ini, bisa jatuhnya ini bisa di tengah pojok sini, bisa sini, dia kuat, dia nggak mampu tinggi kali, tapi dia datar. Kalau lambung kencang masih bisa dipukul lawan. Ini namanya. Kalau lawan fokusnya kuat, konsentrasinya lawan kuat, jadi bisa berapa seperti sini ya. Kalau lagi yang enggak bisa melakukan servis pendek. Nah, jadi pukulan dari selain pukulan itu ada pukulan lock,
Ini pukulannya tadi harus menggunakan pegangan American grip, jangan lupa, karena dia di atas kita. Mungkin nyampe nampak, coba bacakan. Bulan lock atau Coba agak kencang, dari tengah aman. adalah pukulan yang mengangkat lock tinggi ke area belakang lawan. Biasanya untuk bertahan atau mengatur posisi permainan. Cara melakukan berdiri seimbang, berarti seperti badan, baikkan kaki dari bawah ke atas dengan kuat, hingga arah senter tinggi dan jauh ke belakang lawan. Blok itu ada jenisnya ya. Untuk kita ada nama defense, terus ini untuk nyerang. Ini pilihannya cuma di tinggi dan jauh. Ini biasanya di garis paling dekat, paling belakang. Ini cepat, itu ke belakang tapi cepat ya. Dia nggak rendah biasanya. Itu bedanya. Oke, bulan drop. Apa perbedaan drop sama blok itu? Sebenarnya tekniknya sama cara melakukannya. Drop itu sama kayak melakukan smash sama lock. Lock bedanya tadi pukul ke atas dan injak. Pukul ini dia usahakan jatuhnya di bawah, di depan lawan. Nih. Lalu drop itu ada dua macam atau jenis, ada flash drop. Ini jatuhnya cepat dan di depan, cepat ya. Lalu ini agak melambung tapi lambat guna. Belum jatuh. Itu perbedaannya ya. Lalu pukulan smash. Coba Reno, baca Reno. Pukulan adalah pukulan keras dan tajam ke bawah tujuan untuk mengakhiri rally dan mendapatkan penonton. Cara melakukan: 1. Posisi kaki hilang, pada sedikit condong ke belakang. 2. Lompat kecil dan ayunkan raket dari atas kepala ke bawah dengan kuat. 3. Pukul bagian atas satel dengan tenaga penuh. 4. Arahkan satel ke bawah lapangan lawan. Itu cara melakukan jenis ya. Jenis itu ada dua macam. Ada yang jam service, yang smash itu melompat sama mukul. Kalau kita belum bisa gunakan menghilang kaki. Dengan cara kabel yang ini. Ya. Kalau kita belum bisa lompat, saling smash, bisa menggunakan menyilang kakinya. Pas dalam mukul ini hilangkan supaya kalau kita cuma diam gini tidak ada tenaga bola jatuh pukulannya. Maka buat silang gini tidak ada tenaga dorongannya. Kalau kita bisa sering lompat dan tunas, nanti udah full. Nah, pukulan netting itu pukulannya di dekat garis net. Misalkan jatuhnya di net tuh, pukulan netting ya. Kalau netting itu banyak sebenarnya jenis caranya, ada yang bilang, ada yang pukul kencang atau disebutnya gila, yang cepat ini nampak. Nah, tuh. Kita fokus ke netting biasanya aja yang biasa netting. Misalkan netting itu begini. Dia posisi kepeknya kepalanya ke bawah. Kenapa ini bawah? Oh gini, dia akan melambung tinggi. Jadi dia nggak sejajar sama net ini. Kenapa dibuat gini? Supaya dia jatuhnya gini ke net. Oh gini, atau lebih tinggi. Meski dia jatuh ke bawah, nggak nyampe ke, nggak melewati net. Tuh, terus aku gini. Itu cara melakukan netting. Ya, itu oh ya, satu ini kelewatan grip ya. Grip itu pukulan datang, mau pinjam pakai
foren atau backend. Kalau ini datar aja. Jadi gunanya untuk menjaga tekanan juga bisa bertahan gunakan zip itu. Oke. Kira-kira Bapak sudah sampaikan semua materi pada hari ini. Kira-kira dan sudah paham dengan materi ini, kita coba ke lapangan. Tapi Bapak kita fokus ke servis pendek sampai padang aja. Lalu minggu lalu kita sudah pegangan kan. Nanti kita fokuskan ke servis pendek sama servis padang aja nanti di lapangan. Nanti ini kita masuk ke lapangan dan juga yang piket tolong pimpin pemanasan nanti. Lalu yang kedua ambil namanya kun di kantor ya. Baik. Setelah ini langsung ke lapangan pemirsa kita langsung baris ya. Saya cepat waktu aja. Oke, Bapak pikir ya. Kita tunggu juga di awal detik dan teman. Boleh keluar dan duduk di. Nanti yang pikir tolong pimpin ya. Coba 4, 5, 6, 7, 8.
Jangan putus. Ini ada game baru ya Bapak buat. Mungkin yang pertama game juga nanti ada ini yang lama. Memang ini sistemnya gini bukannya. Dan setelah Bapak lempar ibunya ke berarti kiri kanan. Oh duduk, jongkok, jongkok. Oke. Pokoknya yang memegang kun ini, Bapak kan bilang sebelah kirinya, sebelah kanannya. Bapak aja betul. Ini kita jongkok. Jangan tahu lama. Usahakan harus pas sama tempat. Oke. Cepat kita. Bapak yang megang kun, tapi ini sama tegak. Kamu lempar aja lagi. Saya mau pegang kok. Bisa langsung lempar, kamu lempar udah megang kun, enggak usah jongkok. Kamu lempar aja lagi. Kawan. Tengok aja di mana kunnya. Pokoknya tengah-tengah pas. Pokoknya pas tengah-tengah sampai megang berarti kiri kanannya jongkok. Nah, itu aja. Oke, kita mulai ya. Mulai dari Bapak dulu. Ya. Bapak mulai ya sebenarnya. Mulai ya. Oke, fokus ya ini Bapak mengaku operasi ya. Siap, tangannya siap kerja dan diserahkan. Nah, seperti itu. Pokoknya kenyang. Kiri kanannya jongkok. Udah pegang, kamu lempar lagi ke pas ke temannya. Tapi jangan yang pas, jangan yang pas jongkok. Jangan yang di sini. Bapak ulang ya. Bukan yang jongkok. Ikuti ya, ulangannya. Pokoknya yang megang kun ini udah jongkok. Dia juga lempar lagi. Udah. Mulai ya. Oke, mulai. Oke, salah nanti kita hukum lompat aja 2 kali, oke? Ulang. Oke, yang salah lompat 2 kali aja. Mulai. Dia lama, jangan salah. Kita lompat 2 kali ya. Oke. Siap. Lagi,
Dua ada pak. Lagi dia, kamu fokus. Tidak tahu. Tenang, Pak. Ini yang salah keluar ya. Agak cepat lemparnya, jangan lama, kalau sedikit teman.
Kan saya punya orang itu. Jadi satu kelompok ini kelompok merah 7 orang. Sana. Mau di belakang. Enggak diisi semua. Enggak, ini enggak diisi. Tapi orang lari selanjutnya cuma manggil wakil dulu ya. Reno sama Jeki berangkat sini. Lari orangnya ada kita mulai ya. Ya. Jangan aku ini. Ini ya. Kuning. Dua.
Itu tadi sudah mempelajari servis pendek dan panjang. Kita fokus ke servis pendek juga. Tadi cara melakukan adalah kita lakukan ke kirian, kiri dua depan. Ya, aturannya untuk pendek kita lebih dari 115, nanti segini kita ya. Oke, pertama kakinya kiri depan, masing-masing kiri kakinya depan. Oke, kiri depan kakak masuk ya. Lalu banyak depan, lalu kuatnya kayak gini. Lalu badan kosong, oke-nya, kepalanya, sama pegangannya ada ini ya, ini. Itu kalau apa? Sedikit aja, sedikit. Ah, pegangannya oke. Oke, pegang abaknya di pegangnya enggak ini ya, pegangannya jadi. Oke, pegangannya ya, oke. Lalu kalau sini ya. Lalu di sini agak tarik, lalu dorong. Oke, itu masukkan servis pendeknya. Jadi masing-masing nyoba. Lalu saya seperti udah pendek balik belakang, maju lagi yang depannya. Udah. Oke, kita mulai ya servis pendek. Sudah melakukan satu depan, balik ke belakang, ambil lagi melakukan saya di dalam proses pijatnya. Oke, kita mulai servis pendek dulu. Balik ke belakang, ganti orang lain. Kemudian mau apa-apanya. Ya. Up.
Pokoknya jangan lupa
Bismillah ya Allah. Takut dah. Bener kayak gitu deh. Udah masuk pengawasan. Berarti gini. 68. Berarti udah kita kayak pas sama kedinginan sama. Coba lagi. Setengah jam lagi.
Baris lagi ya.
Ada tarian itu tuh kan. Mana bisa dong? Jadi tapi oke, Pak. Bismillah ya Allah. Takut dah. Kayak gitu deh. Udah masuk pengawasan. Udah dibilang 68. berarti udah juga kayak pas sama kedinginan sama Setengah jam lagi. Orang
Pelajaran kita pada hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Jadi kita pelajaran tadi kan di kelas ada tuh kita bahas, ada yang bisa kita dapat memahami cara-cara berpikir. Oke. Lagi ada yang? Mengetahui macam-macam kumpulan. Betul. Jadi lupa buka bahas ini praktis karena itu banyak jenisnya. Caranya itu sebenarnya kalau yang belum bisa gini ayunan ini kita ambil dari setengahin aja, pukulannya datar gini lah, datar gini. Oke gini mulanya olah dari nanti kan ini kok pukulnya gini biar ada ayunannya. Mereka belum bisa kayak gini, nggak sebelumnya. Sebenarnya lebih kuat.